Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Abdul Fattah selaku Kepala SMPIT Mutiara Rahmah, yang kami hormati Bapak Ustadz Bahrudin selaku pemateri tausiah pada hari ini, yang kami hormati para rekan-rekan guru, dan yang kami hormati dan yang banggakan ayah dan bunda wali murid dari kelas 7, 8, 9 SMPIT Mutiara Rahmah, yang alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak pada hari ini telah hadir memenuhi undangan dalam rangka parenting Ramadan sekaligus pembagian rapor. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, sehingga kemudian kita bisa memenuhi undangan yang sudah dijadwalkan, yaitu pelaksanaan parenting yang diselenggarakan oleh SMPIT Mutiara Rahmah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, insya Allah pembukaan, kemudian akan disusul dengan Gema Wahyu Ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua, tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Bahrudin. Kemudian acara yang keempat adalah acara materi parenting yang akan dipandu oleh Ustadz Abdul Fattah. Dan terakhir adalah acara penutup. Ayah dan bunda dan semua yang hadirin yang ada di sini, agar lebih diberkahinya kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasbi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad يشكر فإنما
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron wa jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz Hasbi yang telah membacakan Al-Quran. Semoga baik beliau yang membaca dan kita semua yang mendengarkan sama-sama diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ustaz Bahrudin. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Sunan Ampel sekaligus Imam Masjid Hidayatul Rahman dengan tema Ayah Soli untuk Anak yang Soli. Itu materi parenting ya. Kita akan menyaksikan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau yaitu Ustaz Badrudin. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا
وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, hadratal mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh bersepuh, wabil khusus al-mukarram Bapak Patah yang sangat kami muliakan, dan juga kepada semua dewan guru yang sangat kami muliakan, juga kepada wali murid, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan panjang umur, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan anaknya menjadi anak-anak yang salih salihat, yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak nikmat-nikmat lahiran wa batinan yang diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat, panjang umur, bisa berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Ini semua merupakan bentuk nikmat yang agung yang diberikan kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, silaturahim. Ini semua merupakan bentuk nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Maka kita harus bersyukur dengan ucapan alhamdulillah ya rabbil alamin. Salatullah wa salamuhu, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi kita ini Nabi yang sangat kasih sayang kepada kita, Nabi yang sangat peduli kepada kita. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan akan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pedulinya, saking sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Rasulullah itu sangat peduli, sangat kepingin semua umat Nabi Muhammad menjadi orang yang ahli surga. Umat Nabi Muhammad kepingin supaya umatnya ini min ahlil jannah, jangan sampai mereka tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad apabila umatnya melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah sangat senang sekali. Dan apabila Nabi Muhammad melihat umatnya melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai umatnya mari kita senantiasa tamassuk bi sunnati Rasulullah, berpegang teguh dengan sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti akan mendapatkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, saya ini disuruh oleh Bapak Patah. Sebetulnya yang wajib beliau ini, saya hanya sami'na wa ata'na dari beliau baik. Jadi kita sekarang ini temanya adalah
ayah soleh untuk anak soleh. Jadi ngambil dari tema ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Jadi untuk mendapatkan anak yang saleh ini adalah wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan semua keluarganya, anak-anaknya, istrinya, semua yang menjadi tanggungan kita supaya mereka istiqomah melaksanakan sholat lima waktu. Ini yang pertama. Jangan bosan-bosan untuk selalu anaknya melaksanakan sholat lima waktu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Umpamanya anaknya tidak mau, ayo sholat nak. Umpamanya tidak mau lagi sholat nak, selalu disuruh supaya selalu menjaga sholat lima waktu. Wastabir 'alaiha la nas'aluka, kata Allah, kami Allah tidak minta kalian untuk dapat rezeki. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami ini yang memberikan rezeki kepada kalian. Allah tidak minta rezeki, namun kita supaya sholat jangan sampai meninggalkan sholat lima waktu. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan, kami Allah tidak minta rezeki. Nahnu narzuquka, aku yang memberikan rezeki kepada kalian semua. Wal 'aqibatu littaqwa, sedangkan akibatnya orang yang menjaga sholat lima waktu adalah akibatnya adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu? Imtithalul awamir, memerintahkan Allah supaya bertakwa, supaya kita mendapat orang-orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takwa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengagungkan Allah. Jangan hanya mengikuti perintah saja, tapi kita melaksanakan sholat dengan merasa cinta kepada Allah. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya datang masjid hanya melaksanakan sholat, tapi dengan mengagungkan perintah Allah, merasa cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, nikmat sehat wal afiat, bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, semua anggota badan berfungsi semuanya, mata bisa berkedip, hidung bisa mencium, lidah bisa merasakan hasil manisnya. Ini semua nikmat Allah yang zahir, nikmat Allah yang zahir. Nikmat batin apa Allah berikan kepada kita? Nikmatul iman. Kita di sana banyak orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, orangnya kekar sehat walafiat, namun mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita oleh Allah diberikan keringanan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya taufik, namanya ya. Taufik. Apa taufik itu? Khalqu qudratit ta'ah fil 'abdi wa tasyiru sabilil khair. Ini namanya taufik. Khalqu qudratit ta'ah. Oleh Allah diberikan Allah memberikan kekuasaan kepada kita bisa melaksanakan perintah Allah. Kita bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Quran. Ini semua bukan dari kita, namun Allah setting supaya kamu bisa berzikir, bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasbihu sabilil khair, dan Allah memudahkan kepada kita supaya mengikuti jalan yang baik. Ini semua siapa? Allah yang memberikan kepada kita. Maka itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kulit kita baca tadi ya. Apa tadi kali? Yang pertama pertama bersyukur lillah, bersyukur kepada Allah. Nikmat yang besar ini adalah nikmat
apa? Nikmatul iman. Sampai walaupun sampai orang sederhana, tidak pinter, tidak terlalu banyak harta, namun kalau orang itu bisa menyembah Allah, bisa berzikir kepada Allah, bisa memenuhi perintah Allah, itu berarti nikmatun azimah, nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersyukur kepada Allah dengan nikmat. Kita jangankan sampai bisa banyak uang, Bu, Pak ya. Kita bisa hidup dalam keadaan iman, itu nikmat besar. Karena dunia ini sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi yang pertama harus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi ya, yang dibaca Quran. Yang kedua apa? La tusyrik billah. Ini kan la tusyrik billah. Jangan sampai menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyekutukan Allah? Menyamakan Allah dengan sesuatu. Sedangkan Allah ini tidak bisa dibayangkan dengan apapun saja. Allah ini tidak kuning, tidak putih, tidak hitam, tidak ada di atas, tidak ada di bawah. Kenapa? Karena Allah ini yang menciptakan langit, bumi dan sisinya. Aras pun Allah yang menciptakan. Bagaimana dengan Ar-Rahmanu 'ala al-istawa itu bagaimana? Ada Ar-Rahmanu 'ala al-istawa. Allah bersemayam di atas aras. Bagaimana itu maknanya? Maknanya bagaimana artinya? Ulama menartikan itu adalah Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai aras. Allah yang menguasai aras. Sebelum aras ada di mana Allah Subhanahu wa taala? Ada di mana Allah sebelum aras diciptakan? Sedangkan dulu tidak ada langit, ada bumi, dan tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada semua makhluk selain Allah. Tidak ada dulunya. Namanya suatu selain Allah, namanya makhluk baru. Maka itu kita jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, setelah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, anak kita supaya aqimis shalah, dirikan salat kita. Salat jangan sampai ditinggal, Bu. Jadi taruhan manusia ini, Bu, nanti selamat enggaknya tergantung salatnya. Kalau mereka tidak bisa menjaga salat, mereka jangan mengharap malah selamat mereka dari adab Allah Subhanahu, kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata ulama, para hadirin, umat Nabi Muhammad ini beruntung. Umat Nabi Muhammad ini beruntung, para hadirin, walaupun mereka dosa besar kepada Allah, kalau mereka masih ada iman kepada Allah, ada kemungkinan mereka selamat. Karena Rasulullah dulu sudah pesan kepada Allah, semua di sakaratul maut. Rasulullah di kala Rasulullah ini sakaratul maut, Allah, Nabi Muhammad SAW berpesan. Apa pesannya? Wahai malaikat, semua kesakitan sakaratul maut saya semua ambil semua untuk umat, jangan sampai terlalu parah di kala sakaratul maut. Rasulullah semua yang pintar semua, Rasulullah yang menanggungnya. Nanti umat Muhammad tidak pernah sakit di sakaratul maut. Sedangkan Rasulullah sudah bersabda, sakaratul maut ini lebih dahsyat sakitnya daripada dibancok dengan 300 kali pedang. Namun umat Muhammad, karena Allah sudah cinta kepada umat Muhammad, karena Nabi Muhammad dikasih Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus betul-betul ada sambungan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, sangat ada itu, tapi kenalkan bagaimana ini kedua makna ini. Syahadat ini bagaimana? Bagaimana wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ini bagaimana? Jangan hanya mengucapkan ini saja. Harus tasdiqan bil qalbi, betul-betul membenarkan hatinya. Wa muhabbatan fi qalbi, juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi la tusyrik billah. Yang kedua, mendirikan salat. Ya ini salat ini, para hadirin, ya salat ini jangan kita hanya ikut-ikutan, ya. Jangan hanya ikut-ikutan.
Kalau ditanya sampai ada ustaz, bagaimana caranya wudhunya? Anak wudhunya, caranya sholatnya, bagaimana syarat rukunnya sholatnya. Ini harus ada perhatian dari kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya hanya anaknya disekolahkan umum, tidak ada berbau agama, khawatir ya. Kalau sampai hanya disekolahkan di umum, tidak ada Islamnya, tidak ada Islam terpadunya di situ, dikhawatirkan anaknya tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untung kita ada di sini, ada terpadu sekolah Islam. Karena kalau mereka hanya umum, bagaimana caranya membaca Al-Quran? Bagaimana mereka anaknya bisa untuk ibadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka hanya fokus kepada umum. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, orang itu tidak dikatakan sukses. Manusia ini tidak dikatakan sukses mereka selama mereka tidak tahu bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka sarjana, banyak uangnya, banyak gajinya, namun mereka tidak ada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bukan sukses, mereka bukan sukses mereka. Maka dari itu kita harus betul-betul menjaga anak ini, jangan sampai tidak tahu bagaimana caranya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Dan syukurlah, dan juga mendirikan sholat. Yang ketiga, bagaimana anak supaya bisa berbakti kepada sampai semua. Ini harus ini. Karena mulia seorang inna syarafal mar'i bil ilmi wal adab. Sesungguhnya kemuliaan manusia ini tergantung ilmunya. Bagaimana ilmu mereka? Bagaimana ilmu mereka? Ini harus anak kita harus setelah selesai dari sekolahnya bapak-bapak ini lanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi yang harus fokus adalah agama. Maka Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ini ayat zaman terakhir ini. Fala wala nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Orang ini sekarang sibuk, mereka anaknya dengan urusan ilmu umum saja. Banyak yang sibuk dengan matematikanya, sibuk dengan ilmu teknologinya, sibuk dengan kata Allah. Fala wala nafaru min dia tafaqahu fid din. Yang tafaqahu fid din ini jarang sekarang. Yang tafaqahu fid din itu bisa dihitung berhati. Ya. Yang tafaqahu fid din, anaknya bagaimana menguasai ilmu fikih, bagaimana anaknya bisa menguasai hukum-hukum fikih, bisa menafsirkan Al-Quran, bisa tahu tentang tafsir hadis Rasulullah Muhammad SAW. Ini sekarang 1001. Maka Allah wala nafaru min firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din ini sekarang susah sekali. Maka paling kita anak jangan sampai tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ini mungkin kebanyakan ini. Nah, tadi sudah dari beliau yang tadi Al-Quran tadi. Yang terakhir apa? Orang anak dan sampai tidak tahu sama orang tua. Ya, jangan sampai anak tidak tahu dengan orang tua. Kemudian orang tua ini berhadirin digandeng dengan la tusyrik billah. Artinya apabila seorang anak tidak tahu bagaimana keagungan kedua orang tua, tidak pernah mengagungkan orang tua, tidak pernah wabil walidaini ihsana, tidak pernah mereka ihsan baik kepada kedua orang tua, maka harus hati-hati sampai ya, harus hati-hati. Wabil walidaini ihsani harus. Bagaimana caranya supaya orang anak tahu tentang kemuliaan orang tua? Bagaimana akhlaknya anak kepada orang tua. Ada akhlak bil banin, ya, ada akhlak bil banin, akhlak untuk anak supaya mereka tahu bagaimana akhlak kepada kedua orang tua. Karena kadang kalau anak hanya sibuk dengan urusan dunia sehingga mereka tidak tahu tentang kedua orang tua kemuliaannya, dikhawatirkan nanti kalau sampean sehat, mereka sibuk dengan urusan dunia sampean, warisan sampean ditinggal.
karena mereka tidak tahu bagaimana mulianya kedua orang tua. Sedangkan di Quran ini 3 yang tidak bisa dipisah. Aqimus shalah, aqimus shalah wa atuz zakat. Ini tidak bisa dipisah ini. Kalau mendirikan sholat juga harus membayar zakat. Nah, ini harus tidak bisa dipisah ini. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayar zakat. Menunaikan sholat bayar zakat. Ini harus tidak bisa. Orang yang sholatnya rajin tapi zakatnya tidak dibayar, tidak terima sholatnya. Ini ada dua paket. Apa? Ati Allah wa ati Rasul. Kalau taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah. Sampai taat kepada Allah kepada Rasul dan tidak taat, tidak terima taatnya. Yang ketiga, aris kurli wali. Tadi ada tadi. Ya. Aris kurli wali. Harus kalau engkau syukur kepada Allah, harus bersyukur kepada kedua orang tuanya. Sampai syukur betul kepada Allah. Pena gentar taatnya kepada Allah. Wah, kalau pagi sudah ada di masjid, setiap waktu ke masjid, tapi kepada kedua orang tua, mereka berani akul walidain. Mereka durhaka kepada orang tua, maka jangan harap mereka menjadi orang yang di surga. Jadi 3 ini, aqimus shalah wa atuz zakat. Nanti Allah wa Rasul juga harus syukur kepada Allah, harus syukur kepada kedua orang tuanya. Kalau syukur kepada Allah dengan baik tapi kepada orang tua kurang ajar, itu syukurnya kepada Allah tidak diterima. Maka bagaimana caranya supaya anak jadi orang yang baik? Kita sekolahkan kepada sekolah yang ada dalamnya adalah agamanya, supaya mereka akhlak kepada Allah bagus, akhlak kepada Rasulullah bagus, akhlak kepada kedua guru bagus, akhlak kepada kedua orang tua bagus. Karena Rasulullah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Allah, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlaknya kepada Allah? Jangan sampai kita tidak menunaikan perintah Allah. Kita berakhlak kepada Allah, kita menyembah Allah, kita harus betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya main-main sholat, kita harus betul-betul mengagungkan Allah. Terus arti taat kepada Allah, apa namanya? Berakhlak kepada Rasulullah. Usahakan sunnah Rasulullah sampai ditinggalkan. Yang ketiga, berakhlak kepada kedua orang tua. Sayang perhatikan kalau anak sampean, ya anak ini jangan sampean sayang dengan sayangnya jasmani saja. Kadang-kadang orang tua ini kalau sayangnya anak kepada anak hanya menyayangi jasmani. Kalau semua kebutuhan badannya dipenuhi, minta mobil dikasih, minta uang dikasih, minta makanan yang enak-enak dikasih, tapi asupan makanan rohani tidak pernah diberikan. Manusia ini ada dua, ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Makanan rohani apa? Masukkan ke sekolah-sekolah yang ada Islamnya, ada sekolah-sekolah Islam, sehingga mereka bagaimana caranya menyembah Allah, bagaimana caranya mereka berakhlak kepada Rasulullah, bagaimana mereka berakhlak kepada kedua orang tua. Banyak saudara perhatikan di Jawa sana, di sana orang-orang itu yang tidak ada Islam di dalamnya, mereka tawuran, keket, saling carok-carok di Jawa, karena mereka tidak ada Islam, tidak ada akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak akhlak kepada sesama manusia. Karena mereka hanya sekolahan umum. Kasihan mereka kadang-kadang tidak tahu bagaimana menyembah Allah, tidak tahu bagaimana haknya Rasulullah, tidak tahu bagaimana akhlak kepada guru. Berhati kepada guru ini berhati, kata Imam Ghazali, ya. Ini 3 yang kita harus muliakan, berhati. Bapak ibu harus muliakan, harus betul-betul dimuliakan. Siapa lagi? Kedua orang tua. Siapa lagi? Guru. Guru ini sama dengan orang tua hukumnya, ya. Jadi tidak berakhlak kepada guru sama lagi dengan ibu bapaknya. Karena guru ini yang menuntut kita supaya dia tahu menyembah Allah. Kalau guru, kalau ibu hanya bisa makan anak kita, makan minum kita. Tapi kalau guru menuntun kita supaya kita jadi orang yang dekat kepada Allah, sehingga rohaninya dimakani setiap hari oleh gurunya, sehingga mereka menah di jannah setiap hari di ahli surga. Tapi kalau
anaknya sampai hanya dipakai jasmaninya, tidak tahu berakhlak kepada Allah. Mereka tidak tahu bagaimana menyembah Allah, kepada Rasulullah, tidak tahu kepada akhlak kepada gurunya, maka mereka siap-siap mereka. Kata Rasulullah tadi, innal mar'ah, ya, sesungguhnya manusia itu apa? Asraful mar'i, adapun mulianya manusia tergantung ilmunya, wal adab, dan berakhlak kepada bapak ibunya dan kepada gurunya. Jadi itu kita hati-hati jangan sampai anak kita jadi orang yang tidak berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada kedua orang tuanya, tidak berakhlak kepada guru-gurunya. Kalau orang berhadirin, kalau sampai kalau seluruh selesai dari bapak patah nanti, jangan lupa pada beliau. Mungkin sampai orang sukses, jadi orang sukses, sampai anaknya sampai jadi orang sukses, jangan lupa pada gurunya. Betul ini. Kalau orang mulia tidak akan lupa akan jasa-jasa beliau, tidak akan lupa. Setiap paling tidak setahun sekali hari raya datang sama gurunya, sama guru-guru, supaya mereka ilmunya berharga sekali yang diberikan beliau ini. Juga kepada ibunya, kalau sampai hasil dengan sendiri, sampai bisa hasil ini karena ibu bapaknya. Oke? Nanti kalau sudah beristri sampean, kadang-kadang orang pak kalah dengan istri, sehingga kedua orang tuanya tidak lagi. Sayang, ini hati-hati. Kalau sampai kepengen berkah hidupnya setelah tahu hasil, jangan lupakan kedua orang tuanya. Sebelum sampai gajinya dikasih istrinya, orang tuanya dulu, ya. Sebelum gajinya dikasih istrinya, gajinya itu kasih kedua orang tuanya. Setiap gajian, iya itu. Jadi orang itu mulia karena kedua orang tua, barokahnya orang tua, barokahnya guru ada berhadirin, ya. Umpamanya setiap tahun sampai ke bapak patah, umpamanya hasil sampai jadi orang sukses, ya ada apa sejuta-juta sesuatu. Betul, guru sangat berfaedah, bermanfaat sekali. Kalau tidak ada guru, sampai tidak akan bisa sukses, ya. Tidak akan bisa sukses. Maka itu apalagi ibu, bapak itu sampai lupa kalau sampai sukses di bapak ibunya sampai harus sisakan. Jangan sampai kasih istri semua. Kalau masuk istri hilang semua, gitu. Hilang. Minta rokok aja kan dikasih, ya. Ya betul. Jadi bahwa itu juga bu ya, anak-anaknya sampai kan mertuanya kan, sampai juga ibu ya, mertua itu juga ibu ya, bapak ibu sampean. Jadi ulama menerangkan bahwa orang tua ini tiga, ibu bapak kita, guru kita, dan mertua kita itu sama hukumnya, melawan mereka sama dosanya itu kan kedua orang tua kita. Guru juga sampai melawan gurunya, sampai juga akul walidain, sama dengan durhaka kepada kedua orang tua. Ini panjangan bersilat, ya. Mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan manfaat, sampai anaknya dijaga, ya, jangan sampai mereka sibuk dengan HP-HP-nya. Kalau waktunya sholat, mereka harus dijaga, harus sholat. Itu saja, ya. Harus jaga ini sholat anak, ya. Jangan sampai mereka tidak sholat. Jangan sampai mereka tidak sholat. Kalau bisa berhati-hati setelah sampai selesai dari bapak patah ini, lanjutkan kemana? Pondok pesantren ke atau ada sekolah tinggi yang ada Islamnya, ya. Masukkan ke sana supaya mereka tambah banyak. Ya fa'ilahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Jadi pangkat-pangkat ilmu ini memang harus dikejar. Orang punya pangkat tinggi, insya Allah itu harus ilmunya tinggi, juga amalnya juga tinggi. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Bermanfaat. Kita minta umur fi ta'atillah Rasulullah, mudah-mudahan panjang umur. Kita bisa berjumpa dengan puasaan lagi, berpuasa-puasaan sehingga kita menjadi orang yang soleh, yang solehat. Inna jannah dari sekami darabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadur'ana wa ta'budana wa tamit taksirana ya Allah.
Ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin wa sallimna wal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin. Amin bi zumratis sabiqin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Syukron wa jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Bahrudin yang di awal ini memberikan tausiahnya ya, dan tentunya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari isi tausiah Ustadz Bahrudin tadi. Tadi di antaranya sedikit saya rangkum mengenai ketika beliau menjelaskan kandungan isi surah Luqman, kita bersyukur, kemudian tidak menyekutukan Allah, kemudian mendirikan sholat, dan anak itu kita didik agar supaya tidak lupa dengan orang tuanya. Masya Allah ya, semoga beliau diberikan kesehatan selalu ya, dan mudah-mudahan nanti kita kembali bisa diisi ya tausiah oleh Ustadz Bahrudin di lain hari. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah mulai makin ramai ya, seperti itu ya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya ayah dan bunda, dan mungkin ada ayah dan bunda yang sedang berhalangan ataupun masih berusaha menuju ke tempat ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Selanjutnya ayah dan bunda adalah materi parenting yang insya Allah akan dibawakan oleh Kepala SMPT Mutiara Rahma, yaitu Ustadz Abdul Fattah. Namun sebelum beliau mengisi, kami mohon izin dulu kepada mungkin bapak-bapak ke arah gini Pak ya, kita atur softnya dalam bermajelis agar supaya keberkahan itu datang ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan isi dari materi, minimal bisa melihat slide, karena sepertinya Ustadz akan menyampaikan menampilkan slide-nya. Baik, langsung saja kepada Ustadz Abdul Fattah kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.